Halo semuanya, di tengah kesibukan kita semua, sering banget kan kita lupa buat ngerawat satu hal yang, paling penting, pikiran kita sendiri. Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng panduan visual yang super praktis ini soal gimana caranya menjaga kesehatan mental. Yuk, kita mulai aja. Kita mulai dari pertanyaan ini. Pernah nggak sih ngerasa kayak, sesek banget, capek, kewalahan sama semua tuntutan hidup? Kalau pernah, saya mau bilang satu hal. Anda nggak sendirian. Sama sekali nggak. Itu perasaan yang wajar banget kok. Dan yang paling penting, ada kok cara buat ngatasinnya. Oke, jadi kita mulai dari mana? Hal pertama, dan ini fundamental banget, kita harus sadar kalau ada hubungan yang erat banget antara tubuh dan pikiran kita. Jadi kalau mau pikiran kita kuat, fondasi tubuh kita juga harus kuat dulu. Mereka itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Terus fondasinya apa aja? Nah, fondasi ini dibangun di atas 3 pilar utama yang, jujur aja, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tidur yang cukup, makan sehat, dan aktif bergerak. Yuk kita bahas satu-satu, kenapa 3 hal ini penting banget. Coba deh, bayangin tidur itu kayak tombol reset harian buat kita. Jadi pas kita tidur, otak kita itu sebenarnya lagi kerja keras. Dia bersih-bersih sampah sisa metabolisme, terus nyusun lagi memori kita. Makanya, kalau kurang tidur, emosi jadi gampang naik turun, konsentrasi juga buyar. Jadi, tidur berkualitas itu investasi paling pertama dan paling penting buat kesehatan mental kita. Oke, selanjutnya, makanan. Apa yang kita masukin ke badan itu, yaitu yang jadi bahan bakar buat otak kita. Makanan yang benar, yang bergizi, itu ngasih kita energi yang stabil. Dan ini ngaruh banget ke mood kita. Coba bandingin deh, kalau kebanyakan makan gula atau makanan olahan, mood kita bisa jadi kayak roller coaster, naik turun gak karuan. Dan pilar ketiga, bergerak. Soalnya pas kita aktif secara fisik, tubuh kita tuh ngeluarin yang namanya endorfin. Tahu kan? Si hormon kebahagiaan. Dan ini nggak harus langsung lari maraton loh ya. Cukup jalan kaki, yoga ringan, atau bahkan meditasi simple. Itu semua udah terbukti ampuh banget buat ngurangin stres dan bikin pikiran lebih jernih. Oke, jadi fondasi fisik udah kuat nih. Sekarang kita naik level. Sekarang waktunya kita ngelatih otot mental kita. Intinya adalah gimana kita ngebentuk kebiasaan-kebiasaan mental yang sehat yang kita lakukan tiap hari. Salah satu kebiasaan yang paling penting, luangkan waktu buat diri sendiri. Dengerin ya, dunia ini nuntut banyak banget dari kita. Jadi me time atau ngisi ulang baterai itu bukan lagi kemewahan, tapi kebutuhan. Bisa macam-macam kok. Entah itu baca buku, dengerin musik, atau sekedar duduk diam aja, nggak ngapa-ngapain. Itu juga penting. Nah, ini nih topik yang relevan banget buat kita semua. Media sosial. Media sosial itu kayak pedang bermata dua kan? Kalau kita pakainya bijak, bisa jadi sumber koneksi, dapat inspirasi baru, keren. Tapi, kalau kebanyakan, kalau kebablasan, ujung-ujungnya malah jadi pemicu stres, cemas, gara-gara ngebanding-bandingin hidup kita sama orang lain. Jadi kuncinya apa? Sadar diri dan bikin batasan. Nah, kutipan ini ngena banget. Gini, berpikir positif itu bukan berarti kita jadi naif atau nutup mata dari masalah ya. Bukan itu. Tapi ini lebih ke ngelatih otak kita buat fokus ke solusi, ke hal-hal baik yang masih ada, walaupun lagi susah. Dan ini teman-teman adalah sebuah skill, sesuatu yang bisa dilatih. Hasilnya, daya tahan mental kita jadi lebih kuat dan kebiasaan hidup kita jadi lebih sehat. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Dan menurut saya ini salah satu yang paling krusial. Kadang kan kita diajarin buat harus selalu mandiri, harus kuat sendiri, tapi kita harus ingat, nyari bantuan atau dukungan itu sama sekali bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu tanda kekuatan. Tanda kita sadar sama diri kita. Pesan ini simple tapi dalam banget. Anda nggak harus nanggung semuanya sendirian. Beban itu kalau dipikul bareng-bareng pasti jadi lebih ringan kan? Kalau kita pendam sendiri terus, masalah itu bukannya hilang, malah jadi makin berat. Jadi, berani ngaku kalau, oke, gue butuh bantuan, itu justru langkah pertama yang paling hebat menuju pemulihan. Nah, di sini ada 2 jalur dukungan yang bisa kita pilih. Yang pertama, coba deh cerita ke orang yang Anda percaya. Bisa teman, keluarga, siapa aja. Kadang, cuma didengerin aja tuh udah bisa bikin lega banget. Terus yang kedua, kalau rasanya bebannya udah berat banget dan mentok, jangan pernah ragu buat cari bantuan profesional. Datang ke psikolog atau konselor. Mereka itu terlatih, punya ilmunya, punya alatnya, buat bantu kita ngelewatin ini semua. Oke, jadi kita udah bahas semuanya nih, mulai dari pilar fisik, pikiran, sampai dukungan sosial. Pertanyaannya sekarang, terus gimana? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuk, kita bikin semua ini jadi aksi nyata. Dan ini dia inti dari semuanya. Kesehatan mental itu bukan garis finish yang bisa kita capai dalam semalam.
Bukan, ini tuh lebih kayak ngebangun sesuatu bata demi bata. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakuin, konsisten setiap hari. Persis kayak nabung. Mungkin awalnya kecil, tapi lama-lama numpuk dan jadi besar. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Dari semua yang udah kita obrolin barusan, coba pikirin, satu aja, langkah kecil apa yang bakal Anda lakuin buat diri sendiri hari ini? Nggak usah yang muluk-muluk, mungkin tidur 15 menit lebih cepat, atau minum segelas air putih sekarang juga, atau mungkin kirim chat ke teman dekat buat nanya kabar, apapun itu, pilih satu, dan mulai dari situ. Hari ini.